Wahai Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran? Sedekah yang bagaimana yang lebih besar pahalanya? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah di saat engkau masih sehat dan engkau masih merasa iman terhadap hartamu. Takhsyal faqra, engkau takut akan kefakiran. Wa ta'mulul ghina, dan engkau mengimpikan kekayaan. Wala tumhil, dan jangan engkau tunda-tunda sedekahmu. Hatta idza balagatil hulqum, sehingga di saat mendekati ajal, ruh sudah sampai atau mendekati ke tempat jalannya nafas, yaitu kerongkongan. Kulta, lalu baru engkau mengatakan li fulan kada wa li fulan kada, ini engkau berikan kepada fulan, ini engkau berikan kepada fulan. Wa qad kana li fulan, itu sudah memiliki apa yang engkau akan berikan. Dia kan masih merasa iman terhadap hartanya karena masih perjalanannya panjang, dia rasakan angan-angannya masih banyak, tapi dia lawan itu. Nah, ini yang menjadi faktor kemudian mengangkat sedekahnya menjadi sedekah yang paling utama, karena adanya mujahadah pada dirinya untuk mengeluarkan harta sekalipun dia merasa iman. Ala qiyamin mani asyuh, sekalipun ada kendala dalam kejiwaannya, dia sebenarnya pikir dia terhadap hartanya, tapi dia lawan. Dalan ala sihatil qasad. Orang yang demikian itu, yang sukses melawan kekikiran dirinya, itu menunjukkan akan orientasinya yang benar dalam hidup ini, yaitu adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan di dalam sebuah ayat, "Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa orang yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah, orang yang sukses. Dan Rasulullah SAW menyebutkan termasuk hal yang bisa membinasakan kita, yaitu adalah kekikiran yang kemudian kita turutin. Asyuh al-muta', jadi kekikiran yang diikutin, yang diturutin oleh kita, nggak mau dilawan. Wa quwwatir raghbah fil qurba. Orang bisa melawan kekikiran dirinya sehingga dia mau mengeluarkan hartanya, selain menunjukkan akan kebenaran orientasinya dalam hidup ini, itu juga menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dzalika afdal min ghairi. Kondisi yang demikian itu mujahadah untuk bisa melawan kekikiran yang menghadangnya, itu menjadikan dia lebih utama. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat persaudaraan, nikmat mencari ilmu, nikmat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan untuk menambahkan karunia-Nya kepada kita semua insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Pagi ini kita melanjutkan kajian hadis Bukhari pada bab fadli sadaqatis syahih as-sahih, bab yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah as-syahih, orang yang
sangat kikir. As-sahih, orang yang benar-benar sehat. Artinya bahwa orang yang pada dirinya dia dapati rasa kikir, kemudian dia berjuang untuk melawannya, dan dia dapati dirinya masih sehat, kemudian di tengah-tengah menggeloranya semangat untuk mengumpulkan harta, meraih impian dan keinginannya, lalu kemudian dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia luruskan niatnya kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, dia perangi kekikiran dirinya, maka dia berada pada posisi yang sangat mulia. Sedekah yang dia lakukan dalam kondisi di mana dia masih penuh impian untuk mendapatkan kekayaannya, dan dia benar-benar merasa iman, ya. Makanya dua kondisi, asy-syahih, as-sahih. Dia dalam kondisi sehat, bukan sudah dalam keadaan sakit-sakitan, tapi dia masih dalam kondisi sehat. Maka sedekah yang dia keluarkan itu berada pada sedekah yang sangat utama, karena kondisinya yang sedang dia jalani. Ada dua ayat yang didatangkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan belanjakanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya kepada salah seorang di antara kalian kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, belanjakan dari apa yang kami telah rizkikan pada kalian, min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi ila akhir ayat, sebelum datangnya suatu hari yang sudah tidak lagi orang bisa melakukan hubungan dagang, hubungan persahabatan dan lain sebagainya. Nah, dua ayat ini yang didatangkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkaitan dengan dua ayat di atas, Imam Bukhari meriwayatkan, mendatangkan hadis, qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Umar bin Al-Qaqqa qala haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis Abu Hurairah berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang pada Nabi, faqala ya Rasulullah, kemudian orang itu berkata, wahai Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran, sedekah yang bagaimana yang lebih besar pahalanya? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, engkau bersedekah di saat engkau masih sehat dan engkau masih merasa iman terhadap hartamu. Takhsyal faqra, engkau takut akan kefakiran. Wa ta'mulul ghina, dan engkau mengimpikan kekayaan. Wala tumhil, dan jangan engkau tunda-tunda sedekahmu. Hatta idza balagatil hulqum, sehingga di saat mendekati ajal, ruh sudah sampai atau mendekati ke tempat jalannya nafas, yaitu kerongkongan, kulta, lalu baru engkau mengatakan,
li fulan kadza wa li fulan kadza, ini engkau berikan kepada fulan, ini engkau berikan kepada fulan. Wa qad kana li fulan, padahal orang yang tadi dibicarakan fulan itu sudah memiliki apa yang engkau akan berikan. Ini artinya terlambat dia. Ya, kalau sudah ruhnya mendekati kerongkongannya, baru engkau akan bagi-bagi hartamu. Jadi kata Nabi SAW, di saat sehat engkau masih mengharapkan kekayaan dan engkau takut akan kefakiran karena masih panjangnya perjalanan hidupmu, ya, dia nggak mendapati tanda-tanda pada dirinya sudah mendekati kematiannya misalnya. Nah, itu di saat itu engkau bersedekah, maka itulah kondisi yang menjadikan engkau mendapatkan pahala sedekah yang lebih mulia, yang lebih afdal. Ya. Jadi kondisi seseorang itu juga mendukung dan menentukan akan afdaliyah dari sedekah seseorang. Fa'al al-awwal al-murad fadlu man kana kadzalik ala ghairihi wa huwa wadih. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan hadis ini menjelaskan bahwa orang yang dalam keadaan sehat dan dia masih merasa eman terhadap hartanya, lalu kemudian dia bersedekah, maka sedekahnya itu lebih utama. Lebih utama dibandingkan orang yang sudah sakit-sakitan artinya, atau orang yang sudah mendekati kematiannya. Karena apa? Karena dia sudah nggak lagi mengharapkan terhadap hartanya itu untuk mengumpulkan harta. Jadi fadlu man kana kadzalika ala ghairihi. Jadi hadis ini menunjukkan akan keutamaan orang yang dalam keadaan demikian, yakni dalam keadaan sahih, sehat, syahih, dia merasa iman, dibandingkan yang sudah dalam keadaan sakit mendekati kematiannya. Wa huwa wadih, ini jelas. Adapun korelasi antara ayat yang didatangkan oleh Imam Bukhari dengan hadis yang beliau riwayatkan, bahwa makna ayat di atas yang pertama adalah mengingatkan kepada kita semuanya, mewanti-wanti kepada kita jangan sampai kita menunda-nunda infak kita, karena kita menganggap masih jauh datangnya ajal, dan kemudian terus kita sibuk dengan angan-angan yang panjang. Itu yang bisa kita petik dari ayat di atas, apa yang ditunjukkan oleh ayat di atas. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Segerakan sebelum datangnya kematian itu. Jangan anggap bahwa ajal kita masih jauh sehingga kita sibuk menyusun angan-angan kita yang panjang, akhirnya nggak sempat untuk bersedekah. Penyesalannya yang akan dirasakan oleh seseorang, kata Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia minta kepada Allah perpanjangan waktu ketika sudah datang ajalnya, dengan tujuan ingin bersedekah, ingin melakukan amal saleh. Tapi Allah katakan Allah tidak akan menunda, tidak akan memberikan waktu lagi. Yang kedua, at-targhib fil mubadarah bis sadaqah qabla hujumil maniyah wa fawatil umniyah, yaitu dorongan, anjuran untuk bersegeralah bersedekah sebelum datangnya kematian dan hilangnya semua kesempatan. Dan yang dimaksud dengan sehat di dalam hadis di atas, yaitu adalah orang yang masih belum berada dalam dia belum sakit dengan sakit yang sudah mengkhawatirkan. Itu berarti dia masih sehat. Sehat itu tidak diukur dengan usia berapa sehat itu, enggak. Orang yang belum mengalami rasa sakit yang mengkhawatirkan
Itu masih dikategorikan sebagai orang yang sehat. Nah, karena bisa jadi orang masih muda, ya masih muda usianya, tapi sudah sakit-sakitan, dan sakit yang dia alami sudah mengkhawatirkan, sakit jantung, sakit apa misalnya yang sudah mendekati kepada kematiannya. Bisa jadi demikian. Jadi yang dikatakan sehat yang dimaksud dengan sehat dalam hadis ini yaitu orang yang belum sakit dengan sakit yang mengkhawatirkan. Fa yatasaddaq inda qita'i amalihi minal hayah kama asyara ilaihi fi akhiri biqaulihi wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi faktor kemudian menjadi utamanya orang bersedekah dalam kondisi yang demikian itu di saat sehat dan dia masih merasa iman, itu adalah karena adanya faktor mujahadah pada dirinya. Dia kan masih merasa iman terhadap hartanya karena masih perjalanannya panjang, dia rasakan angan-angannya masih banyak, tapi dia lawan itu. Nah, ini yang menjadi faktor kemudian mengangkat sedekahnya menjadi sedekah yang paling utama. Itu karena adanya mujahadah pada dirinya untuk mengeluarkan harta sekalipun dia merasa iman. Ala qiyamin mani asyuh, sekalipun ada kendala dalam kejiwaannya, dia sebenarnya kikir dia terhadap hartanya, tapi dia lawan. Dalan ala sihatil qasad. Nah, orang yang demikian itu yang sukses melawan kekikiran dirinya itu menunjukkan akan orientasinya yang benar dalam hidup ini, yaitu adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan di dalam sebuah ayat, "Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun," kata Allah. Siapa orang yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah, orang yang sukses. Dan Rasulullah SAW menyebutkan termasuk hal yang bisa membinasakan kita, yaitu adalah kekikiran yang kemudian kita turutin. Asyuh al-muta', jadi kekikiran yang diikutin, yang diturutin oleh kita, nggak mau dilawan. Wa quwwatir raghbah fil qurbah, orang bisa melawan kekikiran dirinya sehingga dia mau mengeluarkan hartanya selain menunjukkan akan kebenaran orientasinya dalam hidup ini, itu juga menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana dzalika afdal min ghairihi. Akhirnya kondisi yang demikian itu mujahadah pada dirinya untuk bisa melawan kekikiran yang menghadangnya, itu menjadikan dia lebih utama kemudian dibandingkan yang lain. Walaysa al-murad anna nafsa syuhi huwa sabab fi hadhihi al-afdaliyah wallahu a'lam. Jadi bukan berarti hanya kekikiran itu sendiri yang menjadikan keutamaannya, yang menjadi penyebab, tapi mujahadahnya seorang itu terhadap kekikiran itu yang menjadi keutamaan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Khitabi mengatakan annal maradha yuqassiru yadal malik an ba'di milkihi wa anna sawakhawatahu bil mal fi maradhihi la tamhu anhu simatul bukhl. Falidzalika syartu sihhatil badan fi syuh bil mal li'annahu fil halatain yajidu lil mali waq'an fi qalbihi lima ya'mulu min al baqa' fayahdar ma'hu al faqr wa ahadul amrayn lil musi wa thalith lil waris li'annahu in syaa'a abtala. Al-Khitabi mengatakan bahwa sakit itu dapat yuqassir yadal malik an ba'di milkihi, dapat mengurangi tangan seseorang yang memiliki harta dari sebagian yang dia miliki.
Sedangkan kedermawanannya dengan harta di saat dia sakit itu tidak menghapus darinya sifat kebakilannya. Nah, oleh karenanya di sini ada dua persyaratan yang kemudian orang bisa naik sedekahnya menjadi sedekah yang lebih utama. Persyarat yang pertama adalah kesehatan badannya. Ya, kesehatan badan. Karena kalau udah sakit rasa sakit keadaan sakit tadi mengurangi orang yang memiliki harta dari apa yang dia miliki. Karena sudah harapannya itu sudah berkurang terhadap harta, semangatnya terhadap harta sudah berkurang. Makanya di sini ada persyaratan sehatul badan. Di samping itu, yaitu adalah di saat dia sehat, fisyuhi bil mal, memang ada kekikiran pada dirinya terhadap hartanya itu tadi. Jadi dia sehat dan dia merasa eman atau kikir terhadap hartanya. Karena apa? Karena dua keadaan itulah yang kemudian benar-benar dirasakan oleh seseorang berat dalam hatinya. Engkau reki sehat, saya ini masih sehat. Gitu. Kemudian rasa eman itu juga menguasai dirinya, sehingga orang akan merasakan berat betul di dalam hatinya. Untuk kemudian dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Battal wa ghairuhu lamma kana syuhu ghaliban fi sihhah fasimahu fihi bisadaqah asdaq fi niyyah wa a'zam lil ajr. Biasanya memang orang yang masih merasa iman terhadap hartanya itu di saat dalam kondisi orang itu masih sehat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di atas wa anta sahihun syahihun, dan engkau masih sehat dan engkau merasa iman. Karena orang merasa iman terhadap hartanya itu memang di saat dia sehat. Bi khilafi man ya'isa minal haya. Berbeda dengan orang yang sudah harapannya hidup itu sudah tipis ya. Sehingga dia enggak melihat hartanya lagi sesuatu yang dapat menyambung harapannya lagi untuk hidup gitu. Wallahu a'lam. Hadis yang kedua masih dalam bab yang sama. Qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Firas an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha anna ba'dha azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna lin Nabi. Sebagian istri-istri Rasulullah SAW mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Ayyuna asra' bika luhuqan. Kata istri-istri Rasul kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang lebih cepat mendahului Anda? Ya, setelah Rasulullah SAW wafat, nanti siapa di antara kami yang paling pertama nanti mendahului engkau, menyusul engkau, menyusulmu wahai Nabi Muhammad. Ayyuna asra' bika luhuqan, siapa di antara kami yang paling pertama menyusulmu? Ini pertanyaan istri-istri Rasulullah SAW. Artinya mereka para istri Nabi itu berharap menjadi orang yang pertama untuk menyusul Rasulullah SAW. Dan ini yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Di saat beliau akan wafat, Sayyidah Fatimah dibisikkan dua hal oleh Nabi Muhammad SAW. Yang satu menjadikan Fatimah nangis, bisikan yang kedua menjadikan Fatimah senang. Ya. Yang menjadikan Fatimah sedih dan menangis itu karena Rasulullah membisikkan bahwa beliau sudah akan berpindah.
Beliau sudah akan wafat. Adapun yang kedua yang menjadikan Sayyidah Fatimah itu bergembira karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di antara keluarganya yang pertama kali akan menyusul beliau adalah Sayyidah Fatimah. Nah, di antara para istri Nabi, mereka pernah mengatakan demikian kepada Rasulullah, bertanya. Tapi ini kan satu persoalan yang gaib, ya, masalah ajal. Maka Nabi SAW memberikan sebuah jawaban. Kata Nabi, atwalukunna yadan, kata Nabi. Yang paling pertama menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya, kata Nabi. Fa'akhadu qasabatan yazra'unha. Akhirnya para istri Rasul mengambil apa? Mereka mengambil kayu untuk mengukur masing-masing tangannya. Siapa di antara kami yang paling panjang tangannya? Fakanat Sauda atwaluhunna yadan. Setelah diukur, maka Sayyidah Saudah yang paling panjang. Maka mereka mengira, oh berarti Saudah yang pertama kali akan menyusul Rasulullah SAW. Fa'alimna ba'du, maka kami para istri Nabi akhirnya baru mengetahui ternyata yang wafat kemudian adalah Sayyidah Zainab, bukan Saudah. Ya, padahal Zainab ini paling bukan orang yang paling panjang tadi. Yang paling panjang tadi siapa? Saudah. Nah, maka kami kemudian mengetahui setelah itu annama kanat tulayadiha as-sadaqah, bahwa yang dimaksud yang paling panjang itu di antara mereka tangannya adalah yang dimaksud sebuah kata kiasan, yaitu adalah orang yang banyak bersedekah. Wa kanat asra'una luhuqan bihi, dialah orang yang paling pertama menyusul Nabi Muhammad SAW. Wa kanat tuhibbus sadaqah, dia adalah orang yang paling senang bersedekah. Jadi hadis ini mengandung sebuah anjuran agar kita mempunyai isar, menjadi orang yang mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Al-istiksar minas sadaqah, memperbanyak sedekah fi zamanil qudrah 'alal amal. Ini akan menjadi sebab, ya, bahwa bersedekah, banyak bersedekah, mengutamakan orang lain, itu menjadi sebab untuk pertama-tama menyusul Rasulullah SAW. Wa dzalikal ghaya fil fadilah, dan itu menjadi satu keutamaan yang sangat tinggi, ya, menjadi orang pertama yang menyusul Rasulullah SAW. Dan kaitannya dengan bab ini, bahwa kata Ibnu Rashid, beliau mengatakan wajhul munasabah, apa titik persamaan hadis ini ya dengan bab tadi, yaitu paling utamanya sedekah adalah saat orang masih sehat dan dia merasa iman. Tabayyana fil hadis anna al-murad bitulil yad al-muqtada lilihaq bihi atul wa dzalika innama ya'ti lis-sahih, bahwa orang yang kemudian lebih banyak memberi itu di saat dia sehat, ya, di saat dia kondisinya sehat, karena dia mampu untuk bisa melakukannya, berbeda dengan orang yang sudah sakit. Li'annahu innama yahsulu bil mudawamah fi halis sehat. Jadi hal itu akan terjadi dengan rutin, orang yang rutin mengeluarkan sedekahnya di saat dia sehat. Al-Imam Bukhari di sini atau dalam hadis ini tidak menyebutkan, ya, tidak menyebutkan secara pasti siapa yang bertanya di antara istri Rasulullah SAW kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis itu dikatakan bahwa sebagian istri Rasulullah bertanya kepada Nabi Muhammad, tapi nggak menyebutkan siapa yang bertanya di antara mereka.
Tapi yang jelas bahwa yang kemudian wafat terlebih dahulu itu adalah Sayyidah Zainab, ya, Zainab binti Jahash. Ada riwayat dari Aisyah, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Rasulullah SAW berkata kepada istri-istrinya, asra'ukunna luhuqan bi, orang yang pertama kali menyusulku, kata Nabi, di antara kalian, atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya, kata Rasulullah. Qalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, fakunna idza ijtama'na fi baiti ihdana, maka kami para istri Rasulullah di saat kami berkumpul di salah satu rumah di antara kami, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para istri beliau setelah wafatnya Nabi, ya, sewaktu-waktu mereka berkumpul bersama di rumah salah seorang di antara mereka. Kata Aisyah, di saat kami berkumpul, namuddu aydiyana fil jidar natatawal, nah, kami saling mengukur tangan kami di tembok dan semuanya bersemangat untuk yang paling panjang, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan demikian. Jadi masing-masing ingin lebih awal menyusul Rasulullah SAW. Falam nazal naf'al dzalik, dan kami terus melakukan itu. Kalau sudah berkumpul bersama, para istri itu masing-masing mereka mengulurkan tangannya untuk menunjukkan siapa yang lebih panjang di antara kita tangannya. Hatta tuwfiyat Zainab bintu Jahash, sampai akhirnya wafat Sayyidah Zainab bintu Jahash, ya, istri Rasulullah SAW. Wa kanat, dan adanya Zainab itu imra'ah qasirah, seorang perempuan yang pendek, walam takun atwalana, artinya tangannya bukan orang yang paling panjang di antara kami tangannya. Fa'arafna hina idzin, maka pada waktu itu kami mengetahui, kata Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama menyusulnya adalah yang paling panjang tangannya, innama arada bitulil yad as-sadaqah, bahwa yang dimaksud dengan panjangnya tangan itu adalah sedekah. Wa kanat Zainab imra'ah sanna'a bil yad, dan Sayyidah Zainab ini adalah seorang perempuan yang banyak bersedekah, ya, dari banyak berbuat dengan tangannya. Wa kanat tadbagh wa takhruz wa tasaddaq fi sabilillah. Qala al-Hakim ala syarti Muslim intaha, wa hiya riwayah mufassirah mubayyinah murajjihah li riwayat Aisyah bint Talha bin fi amri Zainab. Ibnu Sa'ad dari jalan Barazah bintu Rafi' berkata, lamma kharaja al-Ata arsala Umar ila Zainab binti Jahash billadhi laha, ketika ada pemberian yang diberikan oleh Amirul Mukminin untuk dibagikan, Sayyidina Umar mengirimkan juga uang kepada Zainab binti Jahash billadhi laha. Fata'ajjabat, ketika Sayyidah Zainab menerima uang tersebut dari kiriman Umar, itu pada masa kekhilafahan Umar, dia merasa heran. Wa satarathu bisaubin, kemudian dia menutup uangnya itu dengan bajunya. Wa amarat bitafriqatihi, kemudian diperintahkan oleh Zainab agar uang tadi dibagi-bagi. Ila an kashafa ats-tsaubu fawajadat tahtahu 85 dirhaman. Sampai pada akhirnya dia menyingkap bajunya tadi, dia masih mendapati di bawah bajunya sekitar 85 dirham. Summa qalat, kemudian dia berkata, Allahumma la yudrikni ata'un li Umar ba'da ami hadha. Ya Allah, mungkin tahun depan aku sudah tidak menerima lagi pemberian Umar. Artinya dia merasa sudah tahun depan dia nggak akan sampai pada tahun yang akan datang. Famatat, lalu kemudian dia wafat. Fakanat awwalu azwajin Nabi luhuqan. Jadi Zainab lah pertama istri Rasulullah SAW yang menyusul Rasulullah SAW.
Jadi dari penjelasan-penjelasan di atas memang orang yang kemudian akan banyak berbuat dengan sedekahnya adalah orang yang dalam keadaan sehat dan dia masih bisa, ya, karena dia bisa banyak melakukannya. Dalam hadis ini juga menunjukkan adanya ilmun min a'lamin nubuwah. Jadi merupakan sebuah bukti dari bukti kenabian. Karena Rasulullah SAW mengetahui pada hakikatnya siapa di antara para istrinya yang akan mendahului pertama kali. Dengan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, siapa istrinya yang pertama kali akan menyusulnya. Nah, cuma Nabi kan tidak mungkin kemudian menyebut secara langsung, yang pertama kali istriku akan menyusulku adalah Zainab. Enggak. Tapi Nabi SAW memberikan kriteria. Yang disebut oleh Nabi adalah kriterianya. Jadi ini menunjukkan salah satu bukti dari bukti kenabian. Oleh karenanya di saat para istrinya itu memahami dengan pemahaman yang bukan yang dimaksud oleh Nabi, ya Nabi nggak mencela para istrinya. Di mana istrinya kan mereka mengukur tangannya masing-masing, mereka sama-sama mengulurkan tangannya untuk menunjukkan siapa yang paling panjang. Hal itu nggak ditegur oleh Nabi, ya dibiarkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hadis-hadis ini semuanya memotivasi kita untuk banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.